Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung anak-anakku di kelas 11 Teknik Pemesinan. Kali ini berjumpa lagi dengan saya di mapel gambar teknik manufaktur. Gambar teknik manufaktur ini adalah mapel yang mempelajari gambar, tetapi bukan manual ya, di atas kertas, tapi di dalam komputer. Nanti kita akan memakai software-software gambar yang tentu saja ini akan menarik sekali bagi kamu. Sebelum kita lanjutkan, kita kenalan dulu ya, karena ini adalah pertemuan pertama kita. Nah, nama saya ini Pak Ahya Alimuddin. Saya biasa dipanggil Pak Ahya. Saya mengajar hanya di jurusan teknik pemesinan. Untuk tahun ini saya ngajar di kelas 11, mapel teknik pemesinan bubut dan gambar teknik manufaktur atau gambar komputer ya. Nah, ini nomor HP saya, nomor WA, silahkan nanti disimpan. Apabila kamu menginginkan untuk konsultasi atau tanya-tanya, silahkan ya. Materi proyeksi sebenarnya diberikan di kelas 10 ya, di mapel gambar teknik. Tetapi karena mengingat pentingnya materi proyeksi ini, saya ingin mengulang sedikit apakah proyeksi itu dan bagaimana kita menggunakan proyeksi. Ini adalah macam-macam proyeksi, yaitu pictorial atau gambar satu pandangan, dan yang kedua proyeksi ortogonal atau pandangan majemuk banyak ya. Saya akan fokus ke proyeksi ortogonal, lebih tepatnya di proyeksi Amerika. Kenapa kok proyeksi Amerika? Karena negara kita, Indonesia, dalam sistem ISO-nya menggunakan proyeksi Amerika atau biasa dikenal dengan proyeksi kuadran 3. Nah, proyeksi itu sendiri sebenarnya apa? Coba kamu lihat gambar ilustrasi di sebelah kiri ini. Ini adalah gambar 3 dimensi. Kemudian ini adalah gambar 2 dimensi. Nah, proyeksi itu berarti bagaimana menyajikan benda 3 dimensi ke dalam bidang datar 2 dimensi seperti ini. Contoh kegunaannya, misalkan seorang desainer mobil, tentu saja dia perlu menggambar desain mobilnya agar bisa dikerjakan di pabrik kan. Jadi dia mulai menggambar mungkin rodanya dulu ya. Kemudian setelah itu bodinya ya. Oh, bentuknya seperti ini loh. Nah, semisal tahu penampakannya seperti ini, ya, oh ini mobil untuk keluarga MPV misalkan ya. Nah, rodanya besarnya pelek sekian, kemudian bentuk aerodinamisnya seperti ini. Ya, itu akan mempermudah tim produksi di pabrik bagaimana memproduksi mobil itu. Demikian juga dengan di dunia teknik mesin ya. Kita memproduksi barang tidak dikerjakan secara sendirian, tapi dikerjakan per bidang. Semisal dari tukang gambar, drawer, ya, kemudian ke produksi. Nanti belum lagi ke tim ekonomi, ya, bagaimana melihat bahannya, bagaimana melihat peluangnya, kemudian tim marketing dan seterusnya lah. Ini adalah kuncinya di bidang gambar. Bagaimana dia bisa menyajikan gambar 2 dimensi dari gagasannya.
Nah, paling gampangnya ya ini, mengubah objek 3 dimensi ke dalam bidang datar atau 2 dimensi. Tadi kita telah membicarakan proyeksi piktorial dan ortogonal. Piktorial satu pandangan, kalau banyak pandangan yaitu ortogonal. Ortogonal sendiri tadi kita membahas bahwa ada proyeksi Eropa dan Amerika. Kita akan lebih fokus ke proyeksi Amerika seperti ilustrasi di papan. Ini adalah benda aslinya. Ketika benda ini diminta untuk digambar di bidang datar, maka kita memerlukan beberapa pandangan. Biasanya ada 3 pandangan, yaitu depan, atas, dan samping. Pandangan depan yaitu penampakan bidang depan dari benda ini. Nah, seperti ini, ya. Ini. Kemudian atas yaitu pandangan dari sisi atas benda ini. Nah, penampakannya seperti ini. Dan kemudian pandangan samping, tentu saja jika kita melihat dari samping seperti ini. Yang dimaksud samping yaitu samping kanan ya. Ya, jadinya seperti ini. Nah, jadi kalau nanti kamu menggambar proyeksi, bayangkan kamu memegang benda itu dan bendanya diputar-putar. Mulai dari pandangan depan, dari pandangan atas, dan dari pandangan samping. Itulah yang dinamakan proyeksi. Untuk lebih memahami bagaimana kerja dari proyeksi, saya akan membuat contoh sederhana. Misalkan kita mempunyai benda seperti ini. Ini adalah benda 3 dimensi. Kemudian benda ini bayangkan dimasukkan ke dalam sebuah kotak kaca ya, atau akuarium. Ya. Nah, semisal ini adalah akuariumnya atau kotak kaca ya. Nah, jadi benda ini yang berwarna merah ini kita masukkan dalam kotak kaca. Kemudian kita akan melihat benda ini dari 3 sisi. Jadi dari sisi sini ya, depan. Kemudian dari sisi sini berarti atas, dan dari sisi sini ya, sini. Ini sisi samping ya. Nah, kemudian akuariumnya ini akan kita buka, kita jeber ya istilahnya ya. Kita jeber semisal dari depan ya, akuarium itu ya, ini sisi depannya. Oke. Kemudian ini sisi atasnya ya. Kemudian satu lagi sisi samping. Nah, kan seperti ini loh. Nah, ini sisi depan ya. Ini akan saya tulis ini depan. Ini berarti sisi apa? Atas ya. Kemudian ini adalah sisi samping. Nah, kita akan menggambar bagaimana pandangan kita bila kita melihat dari sisi depan. Oke. Gambar benda itu kira-kira akan menjadi seperti ini kan? Nah, ini. Nah, ini. Saya arsir warna merah. Oke, ini adalah pandangan depan. Ya. Kemudian kalau kita lihat dari sisi atas, dari sini, ya, penampakannya
mestinya akan jadi seperti ini. Apakah betul? Ini ya, ini saya arsir dengan warna kuning ini ya. Nah, ini adalah pandangan atas. Nah, kalau kita tarik garis lurus, ini mesti lurus ya. Nah, ini ukurannya ini jelas sama. Yang terakhir, kita akan melihat dari sisi samping, ya, sisi samping ini ya. Gambarnya pasti akan menjadi seperti ini. Nah, ini. Kalau kita mau arsir, ya ini ya, yang terlihat, maaf, yang terlihat dari sisi samping pasti ini ya. Ya. Yang saya arsir dengan warna hijau ini. Nah, ini kalau ditarik garis lurus, ini mesti sejajar ya dengan ini. Nah, inilah yang dinamakan dengan proyeksi Amerika. Proyeksi Amerika. Ya. Jadi proyeksi Amerika itu biasanya menggunakan 3 pandangan, yaitu depan, atas, dan samping. Bagaimana kita tahu gambar teknik ini menggunakan proyeksi apa? Biasanya kalau etiketnya tidak ada lambang proyeksi, maka dia memakai proyeksi Amerika. Tapi kalau diberikan, biasanya lambangnya ditaruh di bagian etiket. Ini ya. Nah, ini adalah lambang proyeksi Amerika yang tadi sudah kita pelajari. Nah, lambangnya seperti ini. Sedangkan proyeksi Eropa, lambangnya seperti ini. Ya. Jadi kalau kita lihat, ini adalah gambar proyeksi ya. Ini berarti memproyeksikan diameter yang kecil. Nah, dan yang ini adalah memproyeksikan diameter yang besar. Letaknya di etiket atau kepala gambar ya. Kamu ingat-ingat, biasanya ini sering keluar di ulangan, lambang dari proyeksi Amerika, dan yang sebelah kiri lambang dari proyeksi Eropa. Oke, sebagai tugas di rumah, silahkan kamu menggambar proyeksi dari ke-6 gambar ini ya. 5, 6. Ini ada 6 gambar 3 dimensi. Kamu gambar di selembar kertas kosong, folio ya. Kamu gambar proyeksinya. Memakai proyeksi Amerika sebanyak 3 pandangan. Pandangan apa saja tadi? Ya, seperti ini ya. Pandangan muka atau depan, pandangan atas, dan pandangan samping kanan. Nah, kamu di sini akan dilatih berimajinasi. Bagaimana pandangan depan dari gambar ini, bagaimana pandangan atas dari gambar ini, serta pandangan sampingnya seperti apa. Ya, kamu gambar saja di kertas, boleh pakai pensil ataupun ballpoint. Kemudian hasilnya kamu foto dan upload di tugas Google Classroom. Kemudian untuk tugas yang kedua, coba kamu cari ya, kamu cari benda-benda yang ada di sekitarmu ya, terserah. Contohnya ini ya. Ini adalah charger HP atau cop-copan ya, jack. Atau kamu nemu benda lain yang sekiranya mudah untuk digambar dan diukur. Kemudian benda-benda itu pilih satu saja, kamu gambar proyeksinya
proyeksi Amerika tentu saja 3 pandangan di kertas kosong ya. Contohnya seperti ini ya. Contohnya seperti ini. Ini berarti pandangan apa? Depan ya. Pandangan depannya yang mana ini? Nah, nanti bendanya tidak usah digambar ya. Ini hanya contoh saja. Nanti kamu gambar seperti ini. Pandangan depan dikasih ukuran. Ukurannya ini dalam satuan milimeter ya. Nanti kamu gambar pandangan depannya, kemudian pandangan atasnya. Yang mana Pak? Yang ini toh. Ya, kamu ukur berapa, dan yang terakhir adalah pandangan samping kanan. Yang ini. Nah, saya kira ini gampang saja karena hanya satu benda, pilih ya, bendanya sembarang, kamu gambar proyeksi Amerika 3 pandangan. Kemudian kamu foto ya, diberi nama, nomor absen kelas, kamu foto dan kamu kirimkan ke tugas di Google Classroom kita. Oke anak-anak, itu adalah materi proyeksi untuk hari ini. Semoga kalian bisa belajar dengan baik meskipun dari rumah. Tetap semangat, jaga kesehatan, jangan keluyuran. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.